warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 21 akan menampilkan persidangan perkara Wan Prestasi. Adapun kronologi perkaranya adalah 1. Pada hari Selasa, tanggal 28 November tahun 2017, terjadi sebuah perjanjian akad murabahah antara pihak BPRS atau dalam hal ini diwakili oleh penggugat dengan tergugat. 2. Tergugat mengajukan pembiayaan murabahah sebesar Rp 40 juta untuk jaminannya. Tergugat menjaminkan sebidang tanah perumahan berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1103 seluas 143 meter persegi atas nama Istiqomah. 3. Bank memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah sejumlah Rp 40 juta ditambah dengan keuntungan bank sebesar Rp 21.600.000 sehingga total jumlah pembiayaan sebesar Rp 61 juta. 4. Pembiayaan mudharabah tersebut diberikan untuk jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian tersebut ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 28 November 2017 dan berakhir pada tanggal 28 November 2020. 5. Adapun sistem pembayarannya telah disepakati dengan cara mengangsur pada setiap bulannya maksimal setiap tanggal 28 setiap bulannya sebesar Rp1.711.200. 6. Para penggugat baru membayar satu kali angsuran dan seharusnya per bulan Desember 2018 sudah 13 kali angsuran. Maka dalam hal ini tergugat dianggap telah cedera janji. Para penggugat sudah melayangkan surat peringatan sebanyak 3 kali, yaitu surat peringatan pertama pada tanggal 10 September 2018, surat peringatan kedua tertanggal 16 Oktober 2018, dan surat peringatan ketiga tertanggal 29 Oktober 2018, dan surat somasi tertanggal 28 November 2018. Para penggugat sudah berupaya melakukan upaya penagihan, peringanan, maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada para tergugat. Akan tetapi para tergugat tidak ada iktikat baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Oleh karena itu, sangatlah beralasan para penggugat mengajukan gugatan sederhana kepada Ketua Pengadilan Agama di Kudus. Para penggugat sudah melayangkan surat peringatan sebanyak 3 kali, yaitu surat peringatan pertama pada tanggal 10 September 2018, surat peringatan kedua tertanggal 16 Oktober 2018, dan surat peringatan ketiga tertanggal 29 Oktober 2018, dan surat somasi tertanggal 28 November 2018. Para penggugat sudah berupaya melakukan upaya penagihan, peringanan, maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada para tergugat. Akan tetapi para tergugat tidak ada iktikat baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Oleh karena itu, sangatlah beralasan para penggugat mengajukan gugatan sederhana kepada Ketua Pengadilan Agama di Kudus. Sidang Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 1-PDT-G/PS/2019/PA.KDS antara pihak penggugat Priscilia Revanika Nasution dan Nisa Askia melawan tergugat Alvin Fatihut Tamami dan Muhammad Burhanuddin Nufron pada hari Selasa 15 Januari 2019. Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sebelum persidangan dimulai, diperintahkan untuk semua hadirin untuk mematikan segala jenis alat komunikasi. Demi kelancaran persidangan, marilah kita sama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Panitera siap? Siap, Yang Mulia. Anggota siap? Siap, Yang Mulia. Sidang Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 1-PDT-GS/2019/PA Kudus antara Priscilia Revanika N dan Nisa Askia sebagai penggugat melawan Alvin T dan M Baharudin Gufron sebagai tergugat pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 dinyatakan dibuka untuk umum. Kepada para penggugat beserta kuasa hukumnya dan tergugat beserta kuasa hukumnya dimohon untuk memasuki ruang sidang. Baik, kepada para penggugat silakan untuk memperlihatkan identitasnya ke depan.
Saya Prisilia Revanika Nasution sebagai Direktur Utama PT BPRS Saka Dana Mulia Kabupaten Kudus dan rekan saya Nisa Askia sebagai Direktur PT BPRS Saka Dana Mulia Kabupaten Kudus dalam perkara ini bertindak untuk dan atas nama PT BPRS Saka Mulia Kabupaten Kudus. Namun juga kami didampingi oleh kuasa hukum kami yakni Jamila Fauzia dan Ajida Nur. Saudara tergugat, dalam persidangan ini, apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum tergugat? Saudara penggugat dan tergugat, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, sebelum pembacaan gugatan dilakukan telah menjadi kewajiban dari saya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Proses pendamaian dapat dilakukan di dalam maupun di luar persidangan. Apabila tidak juga ditemukan kesepakatan damai dari para pihak, maka akan dilanjutkan kepada pembacaan gugatan. Baik untuk para penggugat, apakah bersedia damai dengan tergugat? Maaf Yang Mulia Hakim, bukannya tidak mau berdamai dengan tergugat, namun sebelum perkara ini sampai ke persidangan, pihak BPR sudah mengupayakan damai dengan memperingatkan tergugat untuk melunasi kewajibannya, namun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh tergugat. Betul Yang Mulia, perbuatan tergugat sudah sangat merugikan pihak BPRS. Karenanya kami ingin tetap melanjutkan persidangan. Baik, jawaban para penggugat saya terima. Bagaimana dengan para tergugat? Terima kasih Yang Mulia Hakim. Sebelumnya saya hendak menyampaikan maaf sedalam-dalamnya kepada para penggugat karena menyebabkan penggugat merasa kerugian yang sangat besar. Saya menyadari kesalahan saya, namun saya melakukan hal tersebut karena ada alasan. Karena itu saya memohon kepada penggugat agar bersedia berdamai dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Saya juga mengharapkan agar penggugat bersedia berdamai dan menyelesaikan perkara ini dengan musyawarah dan secara baik-baik. Karena kita memulai perjanjian ini dengan baik-baik, sehingga ketika ada masalah kita selesaikan dengan baik-baik juga. Baik, sudah kita dengarkan jawaban dari masing-masing pihak yang berperkara. Nampaknya belum ada keinginan untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara damai di persidangan hari ini. Karena itu saya masih akan memberikan kesempatan selama 1 pekan kepada para pihak untuk mengadakan musyawarah di luar persidangan untuk mencari kesepakatan damai. Para penggugat, apakah bersedia menyupakan perdamaian dengan tergugat? Baik, akan kami coba upayakan damai Yang Mulia. Bagaimana dengan para tergugat, apakah bersedia? Bersedia Yang Mulia. Bersedia Yang Mulia. Baik, apabila tidak juga ditemukan kesepakatan di antara para pihak, maka sidang akan dilanjutkan untuk pembacaan gugatan, penggugat, dan jawaban dari tergugat. Baik Yang Mulia. Yang Mulia. Baik, dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dan pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup.